kembali lagi di Menuju Istana, debat Capres 2024. Sebelum kita nanti meminta masing-masing tim sukses mengomentari dari performa Capres kompetitor, saya mungkin minta Prof. Hamdi Muluk membaca. Ini agak ada suasana yang berbeda ya, ketika konferensi pers biasanya pragmatis lah jawabannya. Malam ini agak sedikit ada tendensi atau mungkin tensi khusus di sini, sedikit meninggi ya. Ibaratnya konvers rasa debat juga ya, karena saling ada Apa yang bisa kita analisis di malam hari ini, Prof? Iya, seperti saya bilang tadi, memang paslon 2 kan memang karena posisinya incumbent memang diserang oleh 1 dan 3 dan di mana-mana debat juga begitu. Lebih mudah melihat orang yang sudah bekerja, betul. Ya. Betul. Jadi kalau kita belum bekerja, kita mesti bisa bicara macam-macam sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ya kan, namanya gagasan, visi, ya kalau kita belum pernah mengerjakan, kita menyebutkan saya akan melakukan A, B, C, D, E. Nah, tentu untuk incumbent, dia harusnya mengatakan saya sudah melakukan. Dan tadi kan titik panasnya adalah ketika diserang bahwa kinerjanya tidak memuaskan. Tadi paslon 1 bilang, ditanya ke paslon 3 tadi, kalau dari 1 sampai 10, berapa tuh nilainya? 5. Itu kan nggak lulus kira-kira begitu. Kan? Nah, harusnya kan kita ingin mendengar jawaban yang lebih firm saja bahwa kenapa itu tidak tercapai. Sebenarnya tadi sudah sempat dijawab bahwa ada 2,5 tahun itu semua anggaran refokus untuk ke COVID dengan sendirinya. Semua rencana-rencana yang sudah disusun itu capainya tidak tercapai. Nah, begitu. Nah, soal tadi misalnya kalau yang pertama-tama itu kan masih menurut saya sebenarnya hampir sama ya, bahwa titik persetujuan antara 1, 2, 3 itu hampir sama, bahwa kita perlu memperkuat perekonomian untuk supaya porsi anggaran bisa lebih besar untuk mencapai 1-2% gitu loh. Sekarang capainya baru di 0, berapa tadi ya, 0,7%, 0,8% gitu ya. Nah semua sepakat gitu. Yang debat panasnya tadi baru di titik itu, ketika mulai. Nah tadi Pak Anies mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan serangan personal. Tapi sepertinya kalau saya melihat gesturnya begitu, paslon nomor 2 merasa ini serangan ke personal. Begitu. Nah jadi, dan paslon nomor 2 menganggap bahwa tadi di konferensi persnya ada hal-hal yang tidak bisa kita buka ke semuanya. Baik. Tentang soal ini. Dan defense-nya adalah, kan ini sudah dibicarakan semua dengan di DPR, kira-kira begitu. Secara politis ini sudah dibicarakan, kenapa Anda mempersoalkan sekarang, kan begitu. Baik. Nah, begitu kira-kira pasca debatnya. Prof. Makarim boleh memberikan komentar juga dan penambahan. Kita tidak tahu, data pertahanan ini sebenarnya bisa tidak sih dibuka ke publik? Dan kalau ada masing-masing capres merasa bahwa datanya yang paling akurat, ini seperti apa komentarnya? Begini ya Mbak ya, kalau kita lihat ya, nah kalau kita mendapat tugas di suatu negara dan kita mencoba mencari data-data informasi untuk kepentingan kita, ya, ternyata memang paling sulit memperoleh data itu adalah mengenai data pertahanan, ya, paling sulit. Nah paling yang bisa diperoleh ya dengan secara terbuka, dengan cara-cara interaksi yang intensif, itu adalah mengenai budgetnya, budget itu yang, nah di situ kita bisa memperolehnya. Tetapi mengenai detailing, mengenai bagaimana persenjataan, bagaimana penggunaannya, bagaimana, biasanya itu tertutup. Ya, jadi oleh karena itu memang ada unsur kerahasiaannya di bidang pertahanan itu. Ya, jadi kedua yang kita perhatikan juga ya, bahwa ada curiosity daripada publik yang dikemukakan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 itu mengenai jenis persenjataan yang bekas pakai, ya, karena ada gambaran begini mengenai
bagaimana kesulitan manajemen di bidang dana, ya pendanaan itu, tetapi begitu kita peroleh kok yang dipakai itu justru yang bekas pakai, ya. Nah, seperti diketahui negara-negara berkembang yang sering menggunakan bekas pakai itu banyak terjadi kecelakaan pesawat, ya, kecelakaan yang membawa dampak itu. Jadi oleh karena itu menjadikan pertanyaan publik gitu mengenai hal itu. Tapi sebenarnya tadi sempat dikatakan atau dijelaskan oleh Pak Eselon 2, Pak calon 2 itu mengenai bagaimana sebenarnya analisa mengenai penggunaan pesawat itu bukan daripada umurnya tapi dari masa pakainya lah itu ya. Jadi tapi sebenarnya sangat menarik itu karena ini merupakan concern daripada publik. Ya, ini menyangkut mengenai hal itu. Tapi yang sebenarnya juga sangat menarik ya, itu adalah bahwa apa yang menjadikan challenge atau tantangan pertahanan yang dikemukakan oleh para calon 1, 2, 3 tadi itu ada tidak hanya terbatas pada challenge militer saja, tetapi juga challenge yang menyangkut mengenai bagaimana narkotik, bagaimana kesan masyarakat, bagaimana ini juga merupakan suatu perspektif yang bisa membuka lebih luas masalah mengenai pertahanan dan keamanan ini, gitu. Nah, ini saya rasa salah satu faktor daripada perdebatan ini yang sangat bermanfaat. Baik, terima kasih Prof. Makarim. Oke. Selanjutnya kami akan meminta dari setiap perwakilan tim ses ini untuk menilai penampilan dalam debat kali ini. Kita akan mulai terlebih dahulu dari Bang Andreas. Bang, Anda kalau menilai penampilan, substansi juga apapun itu yang dilakukan oleh atau yang disampaikan oleh Pak Amin, Pak Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo, bagaimana Bang? Ya, sebelum debat banyak yang menyampaikan bahwa debat malam ini akan menjadi forumnya Pak Prabowo gitu, istilahnya Prabowo banget gitu dengan topik ini. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari debat tadi, suasananya boleh dibilang ya seperti tadi Prof. Hamdi Muluk menyampaikan bahwa pasangan atau calon nomor 1 Mas Anies maupun Mas Ganjar justru berada lebih pada posisi ofensif, dan itu sayangnya tidak dijawab. Banyak hal yang seharusnya menjadi poin yang seharusnya bisa dijawab oleh Pak Prabowo itu tidak dijawab secara tuntas. Tidak semua hal yang menyangkut pertahanan itu adalah rahasia. Misalnya soal budget tadi gitu. Juga yang menyangkut soal pesawat Mirage itu tadi sudah disampaikan, tetapi penjelasan itu seharusnya bisa lebih detail untuk kemudian disampaikan kepada publik bahwa kenapa tidak jadi, dan akhirnya memang tidak jadi dibeli pesawat tersebut gitu. Nah, sehingga sebenarnya hal ini bisa dijelaskan. Dan juga saya perhatikan tadi ya, apa yang terjadi di dalam proses debat itu seolah-olah belum selesai di luar forum debat gitu. Jadi pada penjelasan di pers tadi ya Pak Prabowo masih menyampaikan kekecewaannya gitu. Saya kira seharusnya itu dituntaskan di dalam forum debat sebelumnya sehingga ketika keluar selesai dan selesailah perdebatan itu. Sehingga saya kira dalam hal ini malam ini ya secara baik objektif maupun subjektif saya boleh katakan calon Mas Ganjar sebagai calon presiden yang mungkin sebelumnya underestimate justru malam ini menunjukkan perform yang ya menurut saya luar biasa gitu. Beliau menampilkan apa yang beliau ketahui dan beliau mencari tahu apa yang ingin diketahui oleh publik. Saya kira itu penting untuk menjadi forum dan ya penyampaian kepada publik untuk publik menilai pada malam hari ini. Kalau Pak Anies sendiri gimana? Saya kira Pak Anies menyampaikan memulai dengan gaya beliau yang ya ofensif gitu, memancing Pak Prabowo karena beliau tahu Pak Prabowo akan terpancing secara emosional gitu, dan itu ternyata berhasil gitu, membawa suasana menjadi debat menjadi lebih panas
Dan itu bagus-bagus saja untuk di dalam forum debat, saya kira hal yang baik. Orang tetap bisa berdebat, tetapi tetap harus dengan kepala dingin untuk menyampaikan baik ide maupun pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh ya si penanya di dalam forum debat tersebut gitu. Dan itu dalam beberapa hal saya kira tadi Pak Anies berhasil dan Pak Prabowo, maaf saya harus saya katakan, tidak berhasil memberikan jawaban yang cukup meyakinkan terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Anies tadi. Oke, baik, terima kasih Bang Andreas. Nanti ada gilirannya Pak Sukamta dan juga Bang Dhanil, tapi kami harus jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali sesaat lagi. Ngopi bro, ya, enak tenan.